Tidak semua musuh dalam serial Super Sentai bisa memberikan kesan yang menarik di mata penonton. Sebab sebagian dari mereka mungkin dirancang dengan kurang total oleh orang-orang di belakang layar. Dan banyak sekali kelompok musuh di Sentai series dengan motivasi dan misi mereka masing-masing. Tapi nampaknya tidak semua masuk akal secara logis atau hanya kurang menarik untuk disimak. Sebab kurangnya penonjolan atau fokus kepada para antagonis tersebut. Tapi seperti biasa, diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler sebab akan ada detail poin yang akan kita ulas nantinya. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 musuh Super Sentai yang terburuk versi Tokufax Indonesia. Tube Empire, Hikari Sentai, Maskman. Serial ini pada dasarnya punya plot yang sangat potensial dan cukup dark untuk era 80-an akhir. Tapi sayangnya, kelompok musuh di sini tidak semenarik yang diharapkan. Sebab Tube Empire merupakan kerajaan bawah tanah yang keberadaannya ditemukan oleh Komandan Sugata. Awalnya, kerajaan ini hidup dalam kedamaian seperti biasa, namun kemudian memilih untuk melakukan ekspansi kepada dunia permukaan. Cukup klise untuk sebuah misi kejahatan, sebab menginvasi bumi nampaknya sudah terlalu biasa di franchise ini. Akan tetapi motivasi tersebut agaknya kurang kuat di sini. Sebab jujur saja, tidak ada alasan kuat mengapa mereka harus melakukan penjajahan terhadap dunia permukaan. Seakan-akan Tube Empire memang secara natural membenci manusia. Bahkan dalam aksinya, anggota-anggota Tube Empire cenderung berfokus bagaimana caranya untuk mengalahkan Maskman. Bahkan mengacaukan hidup para personilnya secara pribadi, daripada berfokus untuk menguasai dunia seperti rencana awal. Apalagi season Maskman hanya berfokus pada kisah Takeru sang Ranger Merah. Jadi seakan mengabaikan detail kisah bagi para tokoh pendukung lainnya. Satu-satunya hal menarik di kelompok tersebut adalah kenyataan bahwa Pangeran Igam adalah seorang wanita. Zone Empire, GQ Sentai, Five-Man, satu lagi musuh yang berambisi untuk menginvasi planet atau tempat lainnya, yakni Zone Empire yang merupakan antagonis di serial Sentai pertama di era 90-an ini. Pada tahun 1970, Dr. Hoshikawa bersama istri dan 5 anaknya tengah melakukan misi penghijauan di sebuah planet bernama Sedon. Dan disitulah penyerangan Zone Empire dimulai dan menghabisi pasangan suami istri tersebut. Namun kelima anaknya berhasil menyelamatkan diri dan pulang ke bumi. Hal buruk tentang kerajaan luar angkasa ini adalah invasi awal yang aneh tersebut. Coba pikir, sebab planet Sedon di sana digambarkan sebagai planet tandus dan nyaris kosong. Lalu kenapa Zone Empire berniat untuk menginvasi planet yang tidak potensial tersebut? Bahkan ketika berniat menguasai bumi, Zone Empire hanya melakukan hal-hal konyol dan sangat standar untuk sebuah misi penjajahan. Bahkan mereka cenderung berfokus bagaimana cara mengalahkan Five-Man daripada menguasai planet bumi seperti yang seharusnya. Oleh sebab itu Zone Empire menjadi antagonis yang sangat terlupakan bagi para fans Super Sentai. Bouzok, Gekiso Sentai, Karanger. Ya, harus kita akui bahwa season ini memang pada dasarnya adalah parodi dari Super Sentai sendiri. Maka dari itu kelompok antagonisnya memang juga harus lucu. Dan yang pastinya harus sekocak sebagaimana mestinya. Bouzok sendiri merupakan kelompok preman atau geng motor luar angkasa yang kerap melakukan perampokan dan penghancuran planet yang pernah mereka singgahi. Dan ketika misinya tiba di bumi, hal yang sama pun tetap ia lakukan walau dihadang oleh Kyosuke dan kawan-kawan sebagai Karanger. Dalam aksinya pun, Bouzok kerap melakukan rencana konyol dan random yang nampaknya jauh dari tujuan utamanya berada di bumi. Sebab mereka hanya mengacaukan sesuatu dengan cara yang tidak masuk akal. Namun jujur saja, hal tersebut memang cukup menghibur untuk penonton. Sampai datangnya mayor antagonis lain yang bernama Exos, yang justru sangat powerful dan menjadi ancaman bagi Karanger, bahkan juga Bouzok sendiri. Jadi kehadiran final boss yang satu ini seakan membuktikan betapa pengejutnya geng motor luar angkasa tersebut. Dan pada akhir season, Bouzok dan Karanger bisa saling berdamai dan hidup bersama di bumi. Jadi, misi penghancuran planet ini bisa gagal bukan hanya karena Karanger, namun juga karena kebodohan mereka sendiri. Warstar, Tenso Sentai, Goseiger. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kelompok antagonis utama dalam serial ini. Hanya saja ada alasan lain mengapa Warstar tidak begitu menarik dalam segi kisah. Walaupun secara konsep, sebenarnya mereka cukup potensial.
Sebab Warstar adalah alien yang berwujud serangga yang berniat menghabiskan sumber daya planet manapun yang mereka inginkan. Dan dalam kasus ini, tentu saja adalah planet bumi. Mereka pun menghancurkan menara dunia Gosei untuk mencegah para malaikat Gosei ikut campur dengan aksi mereka. Sampai mereka sadar bahwa ada 5 orang Gosei Angel yang ternyata masih ada di bumi. Dan di situ mungkin terdengar seperti kisah yang seru. Tapi sayangnya, potensi pengembangan cerita dari kelompok antagonis ini memang terasa datar dan kurang menarik. Apalagi cerita Goseiger memang lebih banyak berfokus pada kisah Rangernya saja, sehingga plot point untuk para antagonis terasa dikesampingkan, bahkan juga diabaikan. Bahkan konflik internal dan persaingan antar kelompok antagonis lain di serial ini juga kurang memberi kesan yang mendalam, seakan musuh di serial Goseiger hanyalah sebagai pengisi kekosongan semata. Dead Galleon, Dobutsu Sentai Zyuohger. Sejak awal season ini tayang, musuh dalam serial Zyuohger memang terasa kurang menarik. Sebab Dead Galleon hanyalah sekelompok alien atau makhluk asing dengan tujuan yang sangat aneh, yakni mempermainkan makhluk lain sebagai hiburan bagi leader mereka. Permainan tersebut diberi nama sebagai Blood Game, di mana para monster yang disebut sebagai player harus memainkan tugasnya semenarik mungkin dengan menghancurkan dan mengacaukan bumi serta isinya. Bahkan konyolnya, jenderal musuh mereka yang bernama Jagged langsung kalah pada episode pertama, seolah dirinya hanyalah monster mingguan semata. Bahkan, mereka hanya punya kurang lebih 25 monster mingguan saja, yang kemudian dimunculkan lagi berulang-ulang dalam episode berbeda oleh antagonis lain yang bernama Bang Ray. Bahkan Bang Ray di sini jauh lebih kuat dan lebih menarik ketimbang Dead Galleon. Seakan pemburu harta ini menjadi antagonis utama di atas kelompok musuh yang seharusnya. Banyaknya episode filler dan kurangnya fokus terhadap kelompok antagonis di sini membuat Zyuohger memiliki penulisan cerita yang agak berantakan. Jadi, Blood Game yang dikonsepkan di sini seakan hanya menarik bagi sang final boss, tapi tidak menarik bagi para penonton di rumah. Gangler, Kaito Sentai Lupin Ranger vs Keisatsu Sentai Pato Ranger. Dalam serial bertema pencuri dan polisi ini, tetap ada kelompok antagonis yang berupa mafia atau sindikat kriminal interdimensi. Gangler di serial ini memiliki misi yang agak aneh, yakni leadernya ingin mewariskan bangku kepemimpinan pada monster mingguan sebagai anggota mereka. Jadi monster Gangler harus mengacaukan bumi hanya untuk membuat mereka terlihat layak sebagai seorang pemimpin dari organisasinya sendiri. Bahkan mereka lah yang sebenarnya mencuri Lupin Collection yang kemudian harus diambil lagi oleh para Lupin Ranger sebagai misi utama mereka. Sayangnya, persaingan antara Lupin Ranger dan Pato Ranger justru jauh lebih menarik ketimbang misi sang antagonis. Jadi keberadaan Gangler di sini hanyalah sebagai filler semata untuk mengisi bagian antagonis yang harus dilawan oleh para Sentai polisi dan juga pencuri tersebut. Bahkan seolah seperti pengalihan isu dalam serialnya sendiri. Kurangnya konflik antara sesama musuh dan juga lebih fokus pada kisah Rangernya membuat Gangler terasa kurang memberi kesan. Jadi, seperti potensi yang diabaikan begitu saja oleh Toei Company. Toji Tendo, Kikai Sentai, Zenkaiger, dan yang terakhir juga merupakan kelompok musuh di serial Anniversary. Seperti yang kita ketahui, bahwa Toji Tendo adalah tim antagonis dalam bentuk kekaisaran robotik yang berniat menguasai bumi dan juga dunia paralel lain dalam serial Zenkaiger. Yang membuat Toji Tendo sangat tidak menarik adalah karena aksi mereka yang selalu menurunkan monster dengan kekuatan yang konyol, seperti membuat dunia menjadi sampah, menjadi jamur, dan hal-hal yang sebenarnya tidak cukup berbahaya untuk sekelas antagonis di serial Anniversary. Ya maklum, sebab Zenkaiger nampaknya memang lebih berfokus pada komedi yang orientasinya kepada anak-anak di bawah umur. Satu-satunya hal menarik dari kelompok tersebut hanyalah Stacy atau Stacy Sir, yang kemudian menjadi anggota terkuat dan lawan yang paling sepadan dengan para Zenkaiger. Apalagi, ia bisa memanggil para Sentai terdahulu yang digunakan sebagai pasukan untuk lawan Zenkaiger. Jadi seolah Stacy jauh lebih menarik daripada final bossnya sendiri. Sampai pada episode terakhirnya, diketahui bahwa event yang terjadi selama setahun tersebut hanyalah akal-akalan dari seorang dewa yang berwujud Kaito atau Zenkaiser. Jadi Toei seolah meletakkan plot twist penting justru pada bagian paling akhir.
Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokofax Indonesia.